Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya untuk mengajak saudara bersaat teduh dan membangun sebuah kebiasaan rohani bersaat teduh setiap hari. Sekalipun saya mengupload acara saat teduh ini hanya hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat, ya saya usahakan 4 kali dalam seminggu, kadang-kadang karena kondisi hanya bisa 3 kali ya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin bisa mengupload 4 kali dalam seminggu. Tapi saya berharap saudara tetap bersaat teduh setiap hari, karena ini adalah kesempatan yang luar biasa kita membangun hubungan dengan Tuhan, membaktikan hidup kita untuk Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan, membaca firman dibangun oleh Tuhan, dan membangun kedekatan dengan Tuhan ya. Karena sekali lagi ingat saudara yang dikasihi Tuhan, bencana COVID-19 ini setidaknya telah mengajarkan pada kita bahwa uang bisa membeli kenyamanan, uang bisa membeli kesenangan, tetapi uang tidak bisa membeli nyawa kita. Uang tidak bisa menentukan kehidupan kita dengan sepenuhnya. Hidup kita yang menentukan Tuhan. Selama dalam dunia ini semuanya fana, dan suatu saat kita akan menghadapi kekekalan. Karena itu mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat, yang teguh dalam setiap saat teduh kita. Oke, mari kita akan saat teduh bersama-sama ya. Puji Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak
hatiku menyembah. Terimalah sebagai persembahan yang di segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah sebagai persembahan yang mari kita pujikan dari atas. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, tertulis hidupku. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan. Engkau pun mengasihiku, pencipta segalanya. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji, sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku senangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Oh, bagi-Mu. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih penulis hidup kami, Raja kekal, Allah yang perkasa. Terima kasih kami boleh di sini datang bersama-sama memuji, memuliakan, menyembah-Mu. Membawa hati kami di hadapan tata-Mu. Dan belajar lebih mencintai-Mu, lebih mengasihi-Mu, lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi dan lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Yesus. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan membukakan rema-rema kebenaran firman, rahasia-rahasia firman, untuk menjadi berkat bagi hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, kami akan bersama-sama menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia dari Tuhan kita sudah sampai pada kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ya. Pasal yang ke-23. Mari kita akan lihat bersama-sama. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati." Ya, dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus.
Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan telah hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut: "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi kita melihat identitas Paulus yang pada ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, pada kisah-kisah sebelumnya kita lihat jarang dikemukakan oleh Paulus. Kalau pada saat yang lalu kita melihat identitas Paulus sebagai warga negara Rom, ternyata di antara orang Yahudi identitas Paulus sebenarnya juga cukup tinggi. Karena Paulus adalah tadinya orang Farisi, bahkan dia berasal dari keturunan Farisi. Orang Farisi adalah para pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Ya, mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mempelajari, mengerti kitab Taurat. Dan ada 2 golongan pada waktu itu.
ya, yaitu golongan Farisi dan Saduki. Perbedaan antara Farisi dan Saduki adalah orang Saduki tidak mempercayai malaikat, kebangkitan orang mati dan lain-lain, tapi Farisi percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi adalah orang-orang ahli agama, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam strata masyarakat Yahudi pada saat itu. Jadi Paulus, identitasnya sebenarnya luar biasa. Tetapi bila kita melihat, sekali lagi kita melihat, Paulus mempergunakan identitasnya bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Sekalipun sebenarnya dia bisa membanggakan identitasnya itu luar biasa. Dan mendapatkan banyak hal tentunya, penghormatan dari masyarakat dan lain-lain. Tetapi dia benar-benar seolah-olah menganggap semuanya itu sampah. Identitas yang lama yang begitu mentereng, begitu luar biasa itu sampah. Selama tidak ada artinya buat kerajaan Tuhan, percuma, ya. Dia hanya menggunakan identitasnya semata-mata sepenuhnya untuk kerajaan Allah. Sekali lagi seperti kemarin, ya, 2 hari lalu mungkin kurang lebih, kita belajar bersama-sama. Seringkali ada banyak orang kita, ya, menggunakan identitas kita untuk mendapatkan penghormatan, kekayaan dan lain-lain. Bahkan kita ingin dihormati karena kita merasa identitas kita tinggi. Hari ini kita belajar, mari sekali lagi kita belajar lagi, mari taruh semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Kalaupun kita mempergunakan identitas kita, pergunakan identitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapapun hebatnya identitas kita, tidak ada artinya bila tidak digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pemberitaan Injil. Ya, puji Tuhan. Mari kita hidup mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan selama dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu ya buat kebenaran firman yang baru saja kita dengar. Tuhan, thank you. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan malam ini kami boleh datang dan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kami belajar. Biar kami bukan bermegah atas identitas kami, mencari pujian dari identitas kami, mencari kehormatan lewat identitas kami. Tapi biarlah kami mencari pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memberitakan firman-Mu. Kami melakukan apa yang Kau inginkan Tuhan. Lewat identitas kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kami yang dipuji, tetapi nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Karena kami hidup sepenuhnya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan berikan kita kesempatan. Mari kita akan berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa, terus berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang di seluruh dunia ini masih menderita aniaya, siksaan karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan mereka. Kami tidak jemu-jemu berdoa bagi mereka, dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari siksa, derita dan aniaya yang begitu berat itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan, tolonglah umat-Mu. Kami juga tidak jemu-jemu berdoa bagi Indonesia. Ampunilah kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Bahkan kami umat-Mu di Indonesia, ampuni Tuhan. Curahkan kiranya berkat-Mu atas Indonesia. Bahkan penuaian besar-besaran kiranya terjadi atas Indonesia. Banyak jiwa kiranya oleh kasih karunia-Mu dituai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Berkatilah Indonesia kami yang tercinta ini.
Dan kami juga berdoa bagi hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan. Perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, untuk dapat lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka dengan berlimpah-limpah, dengan berkat rohani dan jasmani yang daripada-Mu Tuhan. Jaga lindungi keluarga mereka, pergaulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kayaknya tidak ada satupun anggota keluarga mereka yang terhilang, tapi semuanya dibawa mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang kami menyatukan hati Tuhan, berdoa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudari kami yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Juga buat keluarga dari sahabat-sahabat kami ini, teman, kenalan dari sahabat-sahabat, saudara-saudari kami ini yang saat ini dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah, tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja menjamah mereka Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah ini terjadi Tuhan karena kesalahan kami, ampuni Tuhan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, bahkan Tuhan berikan kami kemampuan agar kami mampu bertobat. Tapi kalau lewat ini semuanya Tuhan ada rencana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, bahkan mengikat anak-anak Tuhan dalam kuasa dosa, sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saya persilakan kita sekalian berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita ya. Tadi kita sudah belajar bersyafaat, sekarang silakan kita berdoa untuk diri kita masing-masing, pergumulan pribadi kita. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya berkat-Mu ada atas keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar sepanjang hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.